DPR RI secara resmi sahkan pembentukan Panitia Khusus Angket Pengawasan Haji 2024. Salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai penyalahgunaan kuota dan pelayanan haji yang tidak sesuai. Terkait hal ini, Pansus Angket Pengawasan Haji akan memanggil Menteri Agama dalam masa reses untuk memberikan keterangan. Lalu apa prioritas penelusuran masalah oleh Pansus Haji? Malam hari ini kami akan membahasnya bersama Maman Imanul Haq, juru bicara Pansus Angket Pengawasan Haji 2024. Assalamualaikum, selamat malam Kang Maman, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Kang Maman, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa kuota haji khusus dialokasikan hanya 8% dari kuota haji Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya di tahun 2024 ini Kemenak mengalihkan 50% kuota haji tambahan ke program Haji Plus. Kenapa hal ini bisa terjadi, Kang Maman? Yang pertama bahwa kuota haji kita pada tahun ini adalah 221.000. Lalu kita mendapatkan tambahan 20.000. Nah, yang 20.000 itu seharusnya dibagi untuk reguler dan juga untuk haji khusus dengan rasio 8% yang khusus untuk khusus. Tetapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Kementerian Agama, di mana kuota tambahan itu justru lebih banyak diberikan kepada yang haji khusus. Ini tentu tanpa persetujuan dari DPR, apa paling tidak ada pembicaraan. Inilah yang akan menjadi fokus bagi kami, kenapa ada sekitar 10.000 visa itu diberikan kepada haji khusus. Kami menilai itu sangat melukai nilai keadilan, di mana para jamaah haji reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun itu dikalahkan justru oleh haji khusus. Kita tidak tahu ada apa di balik semua itu, sehingga pansus ini menjadi momentum penting kita untuk mencari informasi kemana sebenarnya dan apa latar belakang sampai pengalihan kuota tersebut. Ini menjadi pintu masuk juga bagi kami untuk bagaimana sesungguhnya penyelenggaraan haji yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 8 2019, jamaah haji harus mendapatkan betul-betul nilai-nilai pelayanan, keamanan, dan juga nilai-nilai kemandirian. Ini yang tidak terjadi, dan kami akan di pansus ini akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dari pihak-pihak yang selama ini melihat carut-marutnya pelaksanaan ibadah haji. Kang Maman, berarti berdasarkan penjelasan Anda barusan, Anda ini mengatakan bahwa ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini? Bukan hanya itu, kami kebetulan saya bertahun-tahun di Komisi 8 dan juga menjadi panja haji, mencoba menelusuri lewat bagaimana mekanisme raker yang kami lakukan, kesepakatan misalnya soal biaya. Nah, semua yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan dari Dirjen PHU itu harus sesuai dengan kesimpulan rapat kerja, dan itu dijadikan kepres. Nah, tiba-tiba kami kemarin menemukan ada surat dari Dirjen PHU ke BPKH, dan biaya yang diminta itu tidak sesuai dengan hasil rapat kita di DPR RI. Ini tentu kalau kita akan lihat, bukan hanya komponen-komponen tersebut, di beberapa komponen kita akan melihat bagaimana soal penerbangan yang mendapatkan keterlambatan bahkan sampai 60% di tahun ini. Lalu juga kita melihat bagaimana maktab, bagaimana juga catering dan lain sebagainya. Dan banyak sekali persoalan-persoalan yang dapat kita dapatkan untuk penyelenggaraan haji itu harus lebih baik, dan salah satu caranya itu adalah lewat pansus ini. Oke, berarti dengan adanya ketidaksesuaian biaya yang tadi Anda sebutkan, apakah ini merujuk kepada indikasi korupsi yang sebelumnya juga sempat diinformasikan ke berbagai media? Sebenarnya saya sering katakan ya, dari awal saya jadi panja haji itu bertahun-tahun, selalu ada istilahnya, ada sesuatu yang tercium busuk, tapi kita tidak tahu itu siapa. Nah, akhirnya kita pun mendapatkan informasi dari teman-teman LSM, kita pun mendapat informasi daripada jamaah dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara secara konstitusional yang akan bisa membuat sebenarnya bau busuk ini dari mana akarnya, lalu siapa yang main di sana, dan bagaimana cara menyelesaikannya, itu lewat pansus itu. Sehingga inilah menjadi sekali lagi momentum tepat bagi kita untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan profesional. Jangan sampai
dengan gampang misalnya ada petugas tanpa kapasitas, itu tiba-tiba mewarnai begitu banyak orang yang berangkat haji, sementara ada orang-orang dengan kapasitas yang seharusnya bisa berangkat, itu tidak bisa berangkat. Ada apa sebenarnya? Nah makanya poin kita nanti dalam pansus ini tentu poin soal penyelenggaraan, poin soal anggaran, poin soal SDM, pelayanan, lalu juga poin soal visa yang kita sebutkan tadi, bahwa banyak sekali orang yang tidak teredukasi dengan baik sehingga mereka berangkat haji dengan visa non haji. Ini pun akan dieksplorasi kita eksplor baik dalam pansus ini. Baik, dari berbagai macam masalah yang tadi Anda sebutkan, ada soal visa, kemudian kuota, dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya sebelum melakukan penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPR RI di dalam hal ini di Komisi 8 seperti itu ya Kang Maman ya. Dengan adanya masalah-masalah yang kita bisa bilang berulang dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini sepertinya hanya redundant dari masalah tahun-tahun sebelumnya. Apakah kita bisa menyebut bahwa sebenarnya ada seperti kecolongan dari Komisi 8 dalam melakukan pengawasan kepada mitranya itu Kementerian Agama? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika Pak Muhaimin sebagai wakil Ketua DPR RI bidang Kestra memberikan penilaian bahwa kita, DPR pengawasannya tidak boleh menyatu dengan Kemenag, maka dari mulai tahun kemarin pengawasan kita betul-betul mandiri. Sehingga saya dengan Pak Muhaimin masuk langsung, dan media yang kita bawa pun media yang berbeda. Karena kadang-kadang media yang dimiliki Kemenag itu melalui lewat screening dulu. Yang baik-baik aja yang diberitakan, sementara yang tidak baik tidak bisa keluar. Nah, ketika pengawasan kita di DPR RI di 2 tahun ini, melalui kemandirian kita dari sisi medianya, dari sisi pengawasannya kita terjun langsung, lalu kita bisa beberapa anggota pengawasan bisa dengan baik, misalnya menyatu dengan jamaah di tenda-tenda itu, kita baru menemukan bahwa over capacity di tenda, toilet yang tidak manusiawi, lalu juga makanan dan lain sebagainya, itu betul-betul bisa diketemukan dengan jelas. Sehingga hak angket pansus ini sebenarnya sudah meminta kepada publik di tiap pengawasan kami itu informasi, catatan, data, fakta yang dimiliki, dan kami sudah kumpulkan dibawa pada sidang di pansus itu. Oke, dari masalah-masalah yang tadi Anda sudah sebutkan secara teknis ya, dari mulai tenda, MCK, catering, kemudian juga ada masalah penerbangan ya dari pesawat yang delay dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan dari masyarakat, apakah jangan-jangan sebenarnya pelaksanaan ibadah haji ini tidak tepat kalau hanya dilakukan di bawah Kemenak saja? Karena kan kalau masalah seperti diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi itu kan ada di bawah Kementerian Luar Negeri, kemudian masalah penerbangan ada di Kementerian Perhubungan. Apakah sebenarnya lebih baik menurut Anda untuk pengawasan atau pelaksanaan ibadah haji ini lebih baik integrasi antara berbagai kementerian atau seperti apa, Kang Maman, menurut Anda? Yang pertama, saya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa ya, tetap punya komitmen bahwa penyelenggaraan haji tetap harus oleh pemerintah. Itu yang pertama. Baik. Tapi yang kedua, saya setuju bahwa penyelenggaraan haji tentu dengan revisi undang-undang. Revisi undang-undang haji itu melibatkan instansi-instansi atau institusi pemerintah, tapi tetap penyelenggaranya harus satu kementerian. Tetapi kita bisa memperluas misalnya lemahnya diplomasi kita haji dengan pemerintah Arab Saudi dan terutama dengan para vendors yang menyiapkan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina, itu menjadi catatan lain yang harus diperkuat. Sehingga kita tidak hanya sekedar dikatakan harus sabar, kan kita tamu Allah dan lain sebagainya. Sementara ini adalah aspek di mana kita harus berani menawar, kita harus berhasil menuntut hak dari apa yang dibayarkan oleh jamaah, sehingga jamaah bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Seperti itu. Nah makanya saya berkali-kali usul untuk Kementerian Agama tidak hanya melakukan upaya secara sisi agama, tetapi di sini ada unsur bagaimana kita bisa menawar kepada vendor-vendor di Arab Saudi itu bahwa ini loh harga yang kami bayar, maka Anda harus nyiapin hotel yang representatif sesuai dengan harga, begitu pula catering, begitu pula tenda-tenda dan lain sebagainya. Ini yang belum dimiliki hari ini. Nah, termasuk juga hubungan-hubungan yang lain, termasuk dengan Kementerian Kesehatan. Saya kemarin menemukan di embarkasi di Solo, ada orang yang hampir aja berangkat, tapi tiba-tiba seorang dokter mengatakan, ini kok sebenarnya tidak layak, tidak istitoah dalam kesehatannya.
Saya bilang, apa persoalannya? Dijelaskan dokter itu dengan detail, lalu saya bilang, Bapak sebaiknya Bapak tidak berangkat karena bla 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 seperti itu. Nah, bagaimana kalau kecolongan-kecolongan yang lain? Bagaimana tiap pengawasan dari bawah itu terjadi, apalagi soal kasus-kasus yang lain. Ini yang akan terus ditata secara sistematis oleh apa? Oleh pansus ini, sehingga seluruh akar dari carut-marut ini bisa kita selesaikan, sehingga Menteri Agama di periode kepemimpinan Pak Prabowo ke depan betul-betul bisa menyelenggarakan ibadah haji itu sesuai dengan amanat undang-undang. Sesuai dengan amanat undang-undang, itu juga yang kita harapkan. Tapi Kang Maman, terakhir kalau kita sedikit flashback ke tahun 2023, rasanya juga banyak masalah yang bermunculan hingga masih diingat waktu itu ada tragedi di Musdalifah. Kenapa kemudian Pansus Haji baru dibentuk oleh DPR pada tahun ini? Iya, momentumnya sebenarnya kita udah mulai untuk apa? Untuk membuat apakah kita perlu pansus atau enggak, itu sudah menjadi diskusi kami ketika pengawasan di 2023 itu. Oke. Tetapi kita tahu bahwa itu udah masuk tahun politik, di mana kami lebih konsentrasi untuk bertarung kembali, berkompetisi kembali dalam politik, sehingga momentumnya justru sekarang. Ketika kita sudah beres semuanya, pemilihan tinggal nanti adalah pelantikan 1 Oktober, dan kita akan bekerja selama reses dan selama persidangan terakhir di periode 2024 ini. Yang pasti harapan dari masyarakat adalah supaya nantinya pelaksanaan ibadah haji ini bisa terhindar dari masalah yang selalu berulang setiap tahunnya, Kang Maman. Dan Yang pasti saya minta masukan dari masyarakat, Mbak. Oke. Masukan dari masyarakat. Saya terima kasih juga ke media, karena itu akan menjadi bahan yang sangat penting di pansus. Baik, terima kasih banyak atas perbincangannya malam hari ini, Kang Maman. Pasti kita juga berharap hal yang sama ya. Semoga masukan ini bisa menjadi kritik membangun, tidak hanya menjadi angin lalu saja. Terima kasih sekali lagi Kang Maman Imanul Haq telah bergabung bersama kami, juru bicara Pansus Angket Pengawasan Haji 2024. Selamat malam Kang Maman, sehat selalu. Terima kasih.